Selamat siang, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, jika seseorang bekerja keras, lalu dia mendapatkan upah tambahan, itulah sudah sekalian hak yang dimilikinya. Tetapi jika seseorang tidak bekerja apa-apa, tapi kemudian dia mendapatkan sama seperti orang yang bekerja keras, itulah yang disebut anugerah. Di dalam bahasa Ibrani, kata anugerah memakai istilah ken. Dan dalam bahasa Yunani, charis. Yang artinya adalah sesuatu yang kita terima, yang sebetulnya kita tidak layak menerimanya. Hanya Allah, saudara, yang paling sesuai bisa memberikan anugerah, khususnya adalah keselamatan, kehidupan yang kekal. Bulan ini, saudara, bulan Juni, Pak Hani sebagai gembala memberikan subtema Living by His Grace. Hidup oleh anugerahnya. Setiap hari sudah kalau kita boleh menyadari bahwa anugerah Allah tidak pernah habis-habisnya, maka kita akan hidup dengan ucapan syukur. Amin, saudara. Hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman dengan satu tema walk in His track. Kita boleh berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Kita boleh berjalan di dalam track yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, Dia berjanji menyertai kita sampai kepada kesudahan alam. Immanuel. Dan firman Tuhan berkata, jika Dia menyertai kita, apa saja yang kita berbuat, Tuhan akan buat berhasil. Tetapi saudara, penyertaan Tuhan hanya terjadi jika kita ada di dalam jalur Tuhan. Begitu kita keluar dari jalurnya, saudara, maka yang memiliki kekuasaan bukan lagi Tuhan. Inilah yang seringkali tidak dipahami oleh anak-anak Tuhan. Mengapa ada banyak saudara orang Kristen, saudara sekalian sepertinya tidak mengalami penyertaan janji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membagikan dua rahasia untuk membawa kita boleh walk in His track. Berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Yang pertama saudara sekalian, bagaimana kita bisa tetap ada di dalam jalur Tuhan. Maka kita harus menjaga diri kita dari kekuatan dunia ini. Bapak Ibu Saudara, dunia ini tidak boleh kita abaikan. Saudara sekalian, ketika setan dijatuhkan ke dunia ini, maka kekuatan yang ada di dunia ini dikuasai oleh iblis. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus waspada. Karena kekuatan dunia ini dapat membuat siapapun, termasuk anak Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan, keluar dari jalan Tuhan. Mari kita melihat dasar firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 2. Ayat 15 sampai dengan ayat 17. Mari kita membaca bersama 3 ayat ini dengan suara yang keras. Lalu kemudian kita mengaminkannya. Mari kita baca bersama 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semuanya yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata, yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati, dan kemudian dengan setia melakukan di dalam hidup.
Bapak Ibu Saudara sekalian, apa arti mengasihi? Mengasihi adalah satu kata kerja. Satu perbuatan saudara memprioritaskan mengasihi seseorang, berarti memprioritaskan orang itu lebih dari yang lain. Saudara, jika firman Tuhan berkata memberikan satu perintah, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Berarti kita tidak boleh memprioritaskan dunia dengan segala keinginannya. Disebut nanti di ayat 16. Ada 3 keinginan saudara yang ditawarkan oleh dunia ini. Sangat menarik. Tetapi saudara, begitu kita menaruh keinginan-keinginan itu di atas kehendak Tuhan, di luar firman Tuhan, maka saudara, firman Tuhan yang berkata, kasih akan Bapa tidak akan ada lagi di dalam orang itu. Allah tidak bisa sharing. Dia enggak mau saudara sekalian kasihnya diduakan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau ada suami atau istri berkata, orang Kristen kan harus mengampuni. Saya kalau cinta sama yang lain kamu harus terima. Wah, saudara sekalian, Allah saja tidak mau diduakan. Itu sebabnya dia juga memberikan perintah untuk kita tidak mendua hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita memahami apa arti mengasihi dunia, memberikan tempat, memberikan pikiran, hati kita saudara, lebih kepada dunia ini dengan segala keinginannya daripada kehendak Bapa. Sekarang kita melihat saudara, kekuatan dunia ini ada di dalam 3 keinginan manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tanpa terkecuali kita semua punya keinginan ini. Tetapi sudah sekalian, ketika kita melihat bahwa ternyata dunia ini sudah sekalian bekerja luar biasa di dalam keinginan-keinginan kita. Dan itu yang bisa menarik, menggeser kita keluar saudara dari track atau jalurnya Tuhan. Maka kita harus waspada. Mari kita melihat saudara, yang pertama adalah keinginan mata. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Injil Matius pasal yang keempat, Tuhan Yesus pada waktu ada di dunia mengambil rupa wujud sebagai manusia, mengalami kelemahan manusia, rasa lapar. Saudara sekalian, dia kalau dicubit juga sakit, dia ditampar juga bisa keluar darah. Dia bisa rasa haus, dia bisa rasa sedih dan yang lain-lain. Dan firman Tuhan berkata sudah di dalam Matius pasal 4 ayat 1. Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus untuk dicobai iblis. Wah, ayat ini rasanya nggak cocok dengan keinginan kita. Kita berharap bahwa Roh Kudus itu menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita. Kok ini memimpin Tuhan Yesus masuk ke padang gurun untuk dicobai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar melihat segala sesuatu dengan cara pandang yang positif. Sama seperti seorang anak begitu dengar pengumuman dari gurunya, "Nak, minggu depan ulangan." Buat anak ulangan itu bisa ujian, bisa pencobaan. Saudara, anak yang punya persepsi negatif, dia berkata apa? Waduh, aku pasti gak lulus ini. Gitu kan? Ini ujian hanya untuk menjatuhkan saya. Hanya untuk mempermalukan saya. Hanya membuat saya lebih menderita. Gak boleh main, gak boleh ini, gak boleh ini. Ini kalau persepsi negatif. Tapi kalau anak lain saudara dengar, mau ujian, pikirannya apa? Hore, sebentar lagi saya mau naik kelas. Itu sudah persepsinya negatif. Apa yang dialami 2 anak ini sama. Tetapi yang satu sudah memikirkan penderitaan, bakal nggak naik, bakal begini-begini. Yang satu apa? Hore, setelah ujian saya naik kelas, libur. Wah,
Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita harus belajar melihat ujian hidup, persoalan dengan persepsi yang positif. Yesus dicobai, saudara, dipimpin Roh Kudus masuk ke padang gurun. Kalau saudara pergi ke Israel, Mount of Temptation, gunung pencobaan itu letaknya di Yeriko. Tinggi sudah. Saya udah berkali-kali pergi ke Israel bersama jemaat baru 2 tahun yang lalu. Berkesempatan naik ke gunung pencobaan di Yeriko. Biasanya cuma lihat dari bawah, oh tinggi ya. Tetapi sudah 2 tahun yang lalu naik cable car. Setelah naik cable car, masih jalan kaki lagi. Jadi sudah bisa bayangkan Yesus dibawa ke gunung pencobaan itu, pasti tidak naik cable car. Ya, juga tidak terbang, dia manusia. Sudah dia nggak bisa terbang pada waktu mengambil rupa sebagai manusia. Dia jalan, kita aja udah naik cable car masih jalan lagi ya, capek. Yesus lalui itu. Dan saudara sekalian, setelah 40 hari, 40 malam dikatakan dia berpuasa, tidak makan. Tidak disebut tidak makan dan tidak minum, tapi tidak makan. Maka laparlah Yesus. Si penggoda iblis datang pada waktu yang tepat. Setan berkata apa? Hei Yesus, engkau pasti lapar kan? Ya. Lihat itu batu-batu. Kebetulan kalau di padang gurun saudara penuh dengan debu. Warna batu itu ditutupi sudah terus dari hari ke hari dengan debu. Sehingga warna batunya tidak lagi hitam tapi putih kekuning-kuningan. Dari jauh saudara bentuk batu yang bulat mirip seperti roti manis. Ya, jadi saudara iblis berkata, udah itu ubah saja batu yang sudah mirip dengan roti itu, ubah aja jadi roti. Bukankah engkau anak Allah? Perintahkan aja batu itu jadi roti. Bapak Ibu Saudara, inilah pencobaan yang pertama yang seringkali membuat manusia keluar dari tracknya Tuhan. Berhubungan dengan kebutuhan pokok. Berhubungan dengan soal makan dan minum. Berapa banyak saudara orang harus masuk penjara gara-gara urusan makan dan minum. Ini musim bulan puasa. Sebentar lagi akan lebaran. Sudah ada banyak orang gak punya duit. Mungkin gak punya pekerjaan. Tapi dia pikir aduh lebaran harus siapkan makan minum. Harus siapkan baju baru untuk anak. Belum lagi ada istri-istri yang melahirkan. Belum ada uang. Bagaimana ini? Semua orang-orang yang berpikir kebutuhan pokok. Jika tidak hati-hati. Maka saudara sekalian bisa keluar dari jalur Tuhan. Mereka mencuri. Mereka menipu, mereka merampok, mereka berdusta dan melakukan apa saja. Inilah sudah yang disebut keinginan daging. Berapa banyak sudah hanya karena gara-gara uang. Hubungan saudara menjadi hancur. Orang tua bisa tidak akui anak lagi. Anak bisa benci orang tua. Suami bisa cerai dengan istri gara-gara istri terlalu banyak kredit. Utang, beli sepatu utang, beli tas utang, beli, waduh saudara ya, itu belum kebutuhan pokok. Maka sudah kita lihat pencobaan yang pertama ini Yesus berkata apa? Ada tertulis, manusia hidup tidak hanya dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya saudara, kita bisa makan, bisa minum, kita bisa berhasil, bisa kaya. Tidak harus saudara menipu, tidak harus berbohong, tidak harus nyogok, tidak harus menyuap, tidak harus manipulasi. Itu maksud Tuhan. Tetapi jika orang saudara mulai menghalalkan segala cara, maka Bapak Ibu Saudara sekalian pencobaan iblis akan betul-betul menjatuhkan dia dan membawa orang itu keluar dari jalur Tuhan. Sekarang kita lihat saudara pencobaan yang kedua berupa keinginan mata. Saudara berbahagialah setiap kita yang punya mata ya. Saya enggak bisa bayangkan saudara orang enggak punya mata, enggak bisa lihat warna merah, putih, hijau, oranye, enggak bisa. Enggak bisa lihat orang cantik, ganteng, enggak bisa lihat saudara indahnya awan, enggak bisa. Gelap terus. Tetapi saudara hati-hati juga. Di balik saudara sekalian, satu sukacita kita punya mata.
Mata bisa menjatuhkan. Gara-gara kita bisa lihat, maka apa saudara? Kepinginnya tambah banyak. Orang buta nggak pikir sudah di hari ini mau pakai baju merah, tas merah, sepatu merah, nggak pikir. Semua buat dia sama aja. Tapi gara-gara kita punya mata, kita pingin ini. Waduh, blazer saya sudah pink. Waduh, cocok banget kalau tasnya juga pink fuchsia. Wah, sepatunya fuchsia. Wah, giwangnya semua. Ini bukan kebutuhan pokok. Saya tidak mati kalau tidak pakai tas fuchsia, saudara. Betul tidak? Tapi berapa banyak saudara orang jatuh karena keinginan mata. Yesus dibawa oleh iblis ke gunung pencobaan tinggi. Dan dikatakan kamu lihat semuanya itu. Dia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Kamu lihat semuanya pakai matamu. Kalau kamu sujud 1 kali aja gak perlu 2 kali. Aku akan berikan semuanya kerajaan dunia ini kepadamu. Yesus berkata, "Enyala iblis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kita berbakti." Bapak Ibu, sudah berapa banyak orang-orang dijatuhkan keinginan mata. Sudah punya istri, dia gak puas, ada wanita lain. Sudah punya suami, dia masih lihat ada laki-laki lain. Saudara-saudara sekalian, dia gak pernah bisa puas apa yang dimilikinya. Selalu lihat orang lain, akhirnya menuntut terus. Inilah keinginan mata, bukan kebutuhan pokok. Saya sering lihat saudara sekalian rumah tangga hancur. Bukan lagi karena kebutuhan pokok, tetapi karena keinginan mata. Saudara sekalian, kalau kita lihat ya orang itu, kalau kebutuhan pokoknya sudah dicukupi, apa dia puas? Tidak. Ada saja saudara, ada bapak-bapak yang hobinya mobil. Ya, mungkin harganya sampai ratus juta, sampai miliar. Bapak lain bilang, ngapain beli mobil sampai begitu banyak ratus juta miliar. Aduh, kalau saya mah cukup mobil asal gelinding aja. Saya termasuk orang yang kedua tuh saudara. Buat saya mobil ya asal gak panas, AC gak mogok, it's enough. Gak peduli. Tapi sudah ada bapak lain, gak bisa. Aku kerasan gak enak ini, larinya gak kenceng. Tapi bapak lain saudara yang mungkin cukup puas dengan kijang, dia gak bisa saudara. Kalau dia tidak menyalurkan hobinya. Dia mungkin mobilnya kijang. Tapi ikan koinya, waduh, 150 juta, 500 juta, 200 juta. Orang yang punyanya hobi mobil dia bilang apa? Mendingan gua. Ikan mah gak bisa jalan-jalan kemana aja. Bisa mati lagi. Kalau saya masih bisa pakai kemana-mana. Itu namanya manusia, saudara. Ada orang kaya, saudara. Ya, makannya biasa. Dia gak mentolo itu apa? Dia gak tega makan yang mahal-mahal, gak tega. Dia cukup puas makan nasi pecel, soto, capcay, rawon gitu-gitu. Tapi ada yang, enggak bisa. Buat saya itu hidup bahagia itu kalau saya bisa makan daging yang kalau dimakan itu kayak kapas. Sampai enggak keroso daging. Ya Jo makan daging kalau begitu makan no kapas. Betul enggak sudah? Kalau buat saya daging begitu enak. Ya tapi saya enggak bisa menghakimi sudah. Karena setiap orang punya nilai yang lain-lain khususnya dalam hal di atas kebutuhan pokok. Buat ibu-ibu, waduh apalagi kalau sudah enggak hidupnya di kebutuhan pokok. Waduh, saya kalau bisa punya tas ini, baju saya ini, bawa ini, udah bayangkan. Waduh, kau kue. Wah, saya baru tahu istilah itu. Apa sih kau kue? Ya kayak nyonya-nyonya gitu loh. Wah, udah rasanya hebat gitu. Buat suami, alah buat apa sih? Ya. Tapi saudara lihat beda-beda. Buat suami mungkin arloji lebih penting mobil atau apa makan. Buat istri enggak lah. Aku bikin gendut buat apa? Aku yang penting ini loh yang aku pakai. That's it. Nah berapa banyak sudah keinginan mata, apakah itu berupa materi? Kalau sudah punya duit, sudah beli, ya silakan aja sih.
Tapi kalau demi memuaskan keinginan mata, sampai saudara harus gesek terus kredit card, utang sini, utang sana, sampai sudah sekalian kebutuhan pokok dilupakan, itu berarti sudah kita keluar dari jalur Tuhan. Saudara harus tipu sini, bohong sana. Bapak Ibu Saudara, keinginan mata berupa materi, berupa seks yang enggak pernah memuaskan, hati-hati. Itulah yang membuat kita keluar, saudara, benar-benar. Firman Tuhan berkata, kasih Bapa tidak ada lagi di dalam diri orang itu. Pencobaan yang ketiga, kekuatan dunia itu berupa keangkuhan hidup. Yesus juga dicobai. Saudara, ini adalah salah satu pencobaan yang jauh lebih sulit. Ego. Kalau udah bicara ego itu bukan cuma orang kaya loh, sudah punya ego. Orang miskin juga kalau dihina, wah dia bisa bunuh orang. Benar saudara. Itu sebabnya hati-hati dengan keinginan yang ketiga. Yesus bawa iblis saudara ke atas puncak bait Allah. Tinggi. Yesus bilang, setan bilang apa? Ada tertulis. Kalau kamu menjatuhkan dirimu dikatakan kalau engkau jatuh maka malaikat akan menatang engkau di atas kakinya. Setan itu hafal ayat tuh saudara. Jangan main-main. Jadi kalau saudara nggak pernah baca firman, nggak tahu ayat, saudara sudah kalah set. Sama kayak orang main badminton. Wah, kalau dia bisa cemes, bisa semuanya bisa tul-tul ya. Nggak tahu istilahnya apa, kalau saya dulu bisa main di deket jaring. Wah, kalau saudara nggak bisa, ya dicemesin habis dah. Setan tahu saudara, ayat-ayat firman dia tahu. Tapi dipakai saudara bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi dipakai menjatuhkan. Itu sebabnya sudah sekalian, setan berkata apa? Kalau kamu jatuhkan, malaikat akan menatang. Itu ada ayatnya Mazmur 37. Kamu kan akan hebat, jatuh tapi tidak mati. Engkau akan langsung terkenal, orang bilang waduh itu Yesus luar biasa. Kamu langsung populer. Wah, ego, keangkuhan hidup. Dan banyak orang saudara mulai dari nol. Dia sudah berhasil saudara untuk tidak salah dalam mencukupi kebutuhan hidup. Dia mungkin juga sudah bisa menguasai keinginan mata. Tapi kalau enggak hati-hati bisa jatuh di sini. Cerita seperti burung gagak saudara, dia baru dapat daging segar. Di bawah ada anjing hutan, dia kepingin daging itu, dia cari akal. Dia ejek burung gagak, jelek, kamu burung jelek. Enggak marah. Burung gagak tahu, aku ada daging, kamu menghina enggak apa-apa. Aku punya daging, tenang aja. Waduh, ini anjing hutan tetap lari. Gimana caranya? Oh ya, tak puji ya. Burung gagak, kamu hitam manis, enggak ada burung kayak kamu loh. Kamu cantik. Mulai hidungnya kembang kempis. Apa ini? Selama ini enggak ada yang muji-muji dia. Oh, ini burung gagak satu ini lain. Suaranya pasti wapi pol ini. Pasti kata orang burung gagak jelek, serak. Kamu menurut saya burung gagak itu suara yang terindah. Serak-serak basah. Waduh bagus. Wah mulai manis cantik. Serak-serak basah. Dia mulai ingin pamerkan. Wah jatuh dagingnya. Berapa banyak sudah kita jatuh seringkali ketika ada orang angkat kita. Kita puji dia. Itu sebabnya Salomo tulis apa? Kalau saudara memuji orang itu seperti kasih lobang di depannya. Bapak ibu saudara sekalian, keangkuhan hidup. Oh lihat saya lebih pandai dari dia. Aku lebih bijaksana dari dia. Ya, aku lebih bahagia dari dia. Wah, cerita seorang cendekiawan. Pinter sekali saudara, dia doktor. Satu kali dia naik perahu berlibur gitu saudara. Dia lihat tukang kapal sederhana banget. Membuka pembicaraan. Pak, Bapak sekolah kelas berapa? Ya saya SD kelas 3. Ya Bapak ini gak punya pengalaman. Pernah belajar matematika enggak? Apa itu matematik? Aku cuma tahu 1 tambah 1, 2. Ya aku cuma kelas 3. Wah Bapak ini seprapat dari hidupmu udah hilang Pak. Ya, diam aja tuh tukang ini tetap mengayu perahu. Bapak tahu filsafat? Apa itu filsafat? Jenis makanan apa ini?
Pak filsafat tuh ilmu gini, waduh aku enggak pernah belajar. Wah Bapak sayang sekali, 2/4 dari hidupmu udah habis. Pak enggak tahu filsafat. Jalan lagi keliling-keliling, sombong sekali nih cendekiawan ini. Ya, sudah dia tanya, Bapak tahu sejarah enggak? Aku cuma tahu sejarah Indonesia itu merdeka tahun 45. Ya, Bapak tahu sejarah Asia, sejarah Amerika, dunia. Wah, enggak tahu, aku enggak pernah kemana-mana. Aku ya seumur-umur ya di sini terus. Wah, saya belum ngomong 3/4 hidupmu. Tiba-tiba angin kencang, badai, waduh kapal oleng. Tiba-tiba cendekiawan ini mukanya pucet, waduh sampai pegang. Tukang perahu sekarang ngomong, Bapak pernah belajar berenang? Tidak pernah, waduh sebentar lagi seluruh hidupmu akan hancur. Ojo sombong saudara. Orang bisa sombong karena pinter, ya, karena cuantik, karena seksi, kaya, populer, jangan sombong. Saudara-saudara sekalian, itu menjatuhkan, membawa kita keluar dari trek jalannya Tuhan. Hari ini saya mengangkat satu keluarga yang hancur karena 3 keinginan ini. Yang pertama, mari kita lihat saudara kehancuran yang dialami oleh istri Lot. Mari kita lihat itu saudara sekalian di dalam Kejadian pasal 19. Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Saudara, satu kota maksiat, homoseksual dan dosa-dosa lain yang luar biasa. Sampai dosa itu naik ke hadirat Tuhan. Tuhan sampai ingin menghancurkan, membumi hanguskan Sodom dan Gomora dengan api belerang. Semata-mata karena doa Abraham. Abraham disebut sahabat Allah. Dia berdoa, siapa Tuhan, tolong Tuhan selamatkan keponakanku dan keluarganya Lot. Akhirnya sudah Tuhan mendengar, oke, saya akan kirim malaikat untuk bawa Lot, istrinya, 2 anak perempuan dan calon mantunya untuk diselamatkan. Tetapi saudara, waktu diberitahu 2 calon mantu Lot enggak mau. Akhirnya saudara, hanya Lot dan istrinya dan 2 anak perempuannya, malaikat sudah berpesan, saudara, kita lihat di dalam Kejadian 19 ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Mereka berlari, saudara. Lot minta supaya mereka dibawa ke satu kota, akhirnya didengar, yaitu di sebuah kota namanya Zoar. Kita membaca sudah di ayat yang ke-23. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan, belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit. Ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di sana. Ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Saudara-saudara sekalian, istri Lot mengasihi dunia. Tadi ingat saudara definisi mengasihi. Memprioritaskan dunia, sesuatu lebih daripada perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Baru aja dengar, jangan nengok ke belakang, jangan. Nggak bisa. Karena cintanya lebih besar, dia ingat rumahnya yang bagus, tamannya, hartanya, aduh depositonya, aduh itu sertifikat, aduh cuanse saya, aduh gimana, aduh sahabat saya, aduh sosialitas saya, aduh gimana. Semua sudah, itu membuat dia menengok ke belakang. Dan istri Lot langsung menjadi tiang garam. Lalu kemudian sudah Lot pergi terus lari bersama dengan 2 anak perempuannya sampai mereka di Zoar. Saudara baca di dalam Kejadian pasal 19 ayat 31-38. 2 anak Lot, saudara, masuk di dalam jebakan keangkuhan hidup. Mereka sudah sekalian sebagai perempuan, kalau tidak kawin bagaimana ini? Orang sebut apa? Perawan tua. Kalau kemudian tidak kawin, tidak punya anak, gimana ini? Keturunannya gimana? Dan buat orang zaman dulu itu aib yang sangat besar. Itu ego mereka. Itu sebabnya mereka berkata satu dengan yang lain, gimana nggak ada laki-laki ini? Masa nggak ada kan? Itu terlalu berlebih-lebihan. Masih ada yang lain. Tapi memang di Sodom Gomora udah nggak ada.
Pacarnya, calon suami udah mati semua di Sodom Gomora. Mereka pikirannya sangat pendek dan sempit. Ini kita cuma lihat papa kita, enaknya apa? Lihat saudara. Orang kalau sudah dikuasai oleh keangkuhan hidup, oleh ego yang sangat besar, oleh harga diri, dia bisa ambil jalan pintas keluar dari jalur Tuhan. Saudara sekalian, 2 anak perempuan berunding, kita bikin papa mabok, kita tiduri aja bapak kita. Saudara, sorry kalau saya harus ceritakan ini, ada dalam Alkitab. Mulai dari anak Lot, perempuan yang tua, dia bikin papanya mabok, dia tiduri bapaknya. Besok suruh adiknya gantian. Dan firman Tuhan mencatat bahwa dari hubungan yang najis ini saudara, lahirlah 2 anak Amon dan Moab dan ada keturunan. Dan itu menjadi kutuk di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapa yang mendalangi semua ini? Istri dan juga saudara anak-anak sampai kayak begini. Kalau kita mundur ke belakang di dalam Kejadian pasalnya yang ke-13. Maka di situ kita melihat peranan seorang kepala rumah tangga suami sangat penting. Yaitu Lot. Di sini ada banyak pria, ada yang belum menikah, ada yang sudah menikah. Saya berharap para pria harus tahu jelas kenapa Tuhan ciptakan sebagai pria. Menjadi seorang pria, saudara sekalian, berarti memiliki tanggung jawab jauh lebih besar dari wanita. Karena Tuhan taruh posisi pria sebagai kepala. Saya melihat berapa banyak rumah tangga hancur, masa depan hancur. Karena keputusan yang salah yang pernah dilakukan oleh seorang pria. Termasuk saudara lihat apa yang dilakukan oleh Lot. Coba kita lihat. Lot jatuh saudara dalam hal keinginan mata. Ketika dia diberi pilihan kepada Abraham saudara untuk memilih. Bukannya dia dengan humble, dengan rendah hati. Dia menyerahkan kepada omnya yang sudah membawa dia berhasil. Tapi lihat sudah di ayat 10 Kejadian 13. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Lot memilih baginya lembah Yordan. Padahal Lot tahu, kalau saudara baca di ayat 13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Keputusan yang salah yang dilakukan oleh kepala rumah tangga. Berat sekali. Saya melihat hari-hari ini banyak penyesalan yang dilakukan oleh bapak-bapak. Aduh, kalau dulu saya nggak nyeleweng. Aduh, dulu kalau saya nggak gitu ya. Ada dampak, ada akibatnya. Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh kepala rumah tangga bernama Lot? Menghancurkan seisi keluarganya. Istri jadi tiang garam. Anaknya meniduri dia, kira-kira muka dia mau ditaruh di mana? Sudah kalau anaknya Amon, panggil dia apa ini? Panggil papa, panggil kongkong atau pakong? Udah. Papa pisan, kongkong pisan. Waduh, memalukan luar biasa. Tapi saudara, ini dicatat. Itu sebabnya sudah 3 keinginan ini. Firman Tuhan dengan sangat jelas dan tegas berkata, orang yang dikuasai dengan cinta dunia tidak akan mendapat kasih Bapa. Yang bertahan hidup selamanya adalah yang melakukan kehendak Bapa. Yesus menyebutkan melakukan kehendak Bapa dalam Yohanes 4 ayat 34 sebagai makananku. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Kenapa saudara disamakan dengan makanan? Sebab saudara tidak makan seminggu sekali kan kecuali puasa. Tapi kita makan tiap hari. Itu bicara lifestyle, gaya hidup melakukan kehendak Bapa. Bukan seminggu sekali, bukan karena ada orang tua suruh ke gereja. Bukan karena guru suruh tanda tangan, bukan. Tapi lifestyle dari dalam hati, aku perlu Tuhan. Itu yang menghidupi saudara hidup kita. Jika tidak, apa yang terjadi? Wahyu pasal 22 ayat 11 sampai dengan 12 firman Tuhan berkata, hari-hari ini sudah akan lihat barang siapa yang berbuat jahat akan terus berbuat jahat. Seperti unstoppable. Gak bisa sudah, terus tambah jahat. Udah bertobat, udah bersaksi di mana-mana. Tapi sudah kalau akarnya tidak kuat, ya kumat lagi. Barang siapa berbuat jahat, ia terus berbuat jahat.
Barang siapa yang cemar, dia terus berbuat cemar. Tapi barang siapa yang benar, ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera. Bapak Ibu, tahun ini adalah tahun yang mendebarkan kita semua. Benar saudara. Kita sudah lihat tanda-tanda di bumi. Kita mendengar tanda di langit. Terlepas dari saudara pendapat-pendapat mengenai suara sangkakala, saya ingin beritahu. Saudara sekalian, Tuhan sedang bicara dari langit. Kenapa harus suara sangkakala bunyinya persis seperti suara shofar? Shofar itu saudara tanduk panjang sangkakalanya orang Yahudi, tanduk panjang. Kenapa saudara Tuhan tidak perdengarkan dari langit suara bunyi piano atau gitar atau bass, drum, rebana? Kenapa harus sangkakala? Karena Alkitab berbicara sangkakala akan dibunyikan. Apakah terlepas itu betul-betul sudah malaikat atau tidak. Tapi saya yakin Tuhan ingin berbicara. Melalui langit. Sampai semua berita-berita di dunia termasuk Indonesia TV, One lah. Semua sudah memberitakan itu. Dengan satu kesimpulan orang agama aja berkata waduh kiamat mau datang, kiamat mau datang. Ini satu peringatan. Belum lagi saudara apa yang disampaikan NASA. Bahwa tahun ini tepat tanggal 23 September. Bulan berwarna darah merah blood moon. Terjadi terakhir kali. Setelah itu tidak pernah akan ada lagi. What is the meaning? Kita nggak tahu. Saya tidak berkata bahwa nanti September kiamat. Tidak. Tetapi saudara, ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan ingin berbicara melalui tanda-tanda di langit. Untuk dia berkata saudara bahwa dia hidup, dia pencipta langit dan bumi ada. Dan dia akan menyatakan segala sesuatu akan berakhir. Kehancuran itu akan terjadi seperti Sodom dan Gomora bisa terjadi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara. Mari kita tidak menyia-nyiakan kebaikan anugerah Allah. Sama seperti saya lihat banyak anak menyia-nyiakan kebaikan orang tua. Orang tua baik dia sia-siain. Dia gak mau kerja karena pikir orang tua kaya raya. Itu menyia-nyiakan. Sekarang kita lihat bagian yang kedua, rahasia kedua. Untuk kita walk in his track. Berjalan di dalam jalur Tuhan. Apa sudah? Setelah kita belajar terus menggantungkan diri kepada firman, kepada Tuhan. Menjaga diri dari kekuatan dunia. Maka yang kedua saudara kita harus menghidupi janji firman Tuhan. Ya, tadi pujian itu nanti kita nyanyikan lagi. Coba kita lihat Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. 3 ayat ini saudara saya simpulkan. Bagaimana kita bisa menghidupi janji firman Tuhan. Jika kita mempertahankan kelakuan hidup bersih. Bapak Ibu Saudara, dunia dikuasai oleh iblis. Mencoba terus menerus menyeret manusia supaya hidup tidak bersih. Hidup kotor, free sex, homoseksual, lesbian, berganti-ganti pasangan. Tidak puas dengan satu pasangan. Yang penting kan gak ketahuan. Hati-hati. Inilah yang membuat kita keluar dari jalur Tuhan. Tiba-tiba saja kita sudah keluar jauh sekali sehingga rasanya no turning back. Gak bisa balik lagi. Firman Tuhan berkata mempertahankan kelakuan hidup bersih. Saudara, yang kedua, mencari Tuhan dengan segenap hati. Tidak asal-asalan. Tidak sambil ngantuk. Saya kadang sedih sudah kalau ada orang dengar firman. Betul-betul terlena sampai gini. Waduh. Kasihan saudara.
Karena bukan ke gerejanya saudara bisa kuat. Kalau ke gereja cara begitu kasihan. Firman Tuhan berkata apa? Mencari Tuhan dengan segenap hati. Tidak separuh hati, tidak asal-asal. Ya tidak karena ya habis diajak pacar, habis dipaksa sama orang tua. Ya udahlah, tidak. Tapi segenap hati. Dorongan hati, Tuhan saya perlu firman. Saya haus lapar. Mencari Tuhan dengan segenap hati. Itulah yang membuat kita enggak menyimpang saudara. Kita punya satu kehidupan yang firm. Aku enggak ikut-ikutan. Lalu kemudian ayat 11 dari Mazmur 119. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya aku jangan berdosa terhadapmu. Saudara, kalau dalam hati kita tidak menyimpan janji Tuhan. Saudara, gampang sekali berdosa, itu gampang. Kenapa orang manipulasi, mencuri, berani menipu, berani enggak jujur, berani selingkuh? Karena enggak menyimpan janji firman. Enggak punya pikiran panjang. Bapak-bapak berani selingkuh, enggak pikir punya anak perempuan besok-besok diselingkuhi orang lain, gimana perasaannya? Saudara punya anak laki, besok-besok anakmu selingkuh, engkau berkata, enggak apa-apa, papa juga dulu begitu, lakukan aja. Apa begitu? Atau saudara sedih? Kalau saudara menyimpan janji Tuhan, saya lakukan ini nanti gimana ya? Kalau saya tipu orang, saya cek nggak bayar, giro kosong, memang saya langsung dapat, tapi nama saya hancur. Nanti gimana ya? Gimana kalau anak istri saya rasa malu semuanya ya? Nggak pikir. Kalau tidak ada janji Tuhan, kalau tidak ada perintah Tuhan, saudara gampang keluar dari tracknya Tuhan. Itu sebabnya sudah di bagian kedua saya mengambil contoh figur Alkitab yang menjadi salah satu inspirasi yang kuat buat saya adalah Yusuf. Ada banyak persamaan, Yusuf dipanggil dari kecil sekali, terima janji Tuhan, saya juga begitu. Coba kita lihat saudara Yusuf. Yusuf adalah seorang yang menerima anugerah Tuhan yang begitu besar. Firman Tuhan berkata saudara di Kejadian 37 ayat 3. Bahwa dia dikasihi papanya lebih daripada saudara-saudaranya. Kebetulan saya juga begitu. Dari 7 bersaudara saya paling dikasihi papa saya. Jadi waktu baca kisah ini rasanya saya banget. Lalu kemudian saudara Yusuf juga diberi janji mulai dari sangat muda sekali. Belasan tahun saya juga. Saudara dengan kepolosannya Yusuf cerita sama 11 saudara lakinya. Aku bermimpi. Dalam mimpiku berkasku itu berdiri tegak. Lalu kemudian 11 berkas yang lain tiba-tiba datang kepadaku. Semuanya paikui sama aku, sujud semua. Kira-kira gimana saudara? Biar ini saudaranya Yusuf umurnya baru belasan tahun juga puluhan tahun yang gak goblok kan. Kurang ajar ini adikku sombongnya. Kita 11 berkas itu kita ini. Kita suruh paikui sama dia. Wah. Firman Tuhan berkata apa? Semakin benci saudaranya, semakin iri hati. Lalu saudara satu kali lagi Yusuf gak kapok ini. Dia cerita lagi, semalam aku bermimpi. Matahari, bulan, 11 bintang. Semua datang sama aku, semua sujud sampai ke tanah. Wah kali ini papanya dengar, cup. Jangan keterlaluan kamu masa papa mama. Sekalian pisan suruh menyembah kamu. Waduh, tapi itu mimpi. Sudah sekalian orang marahi dia, orang mungkin gak senang. Tapi Yusuf menerima, menyimpan janji itu saudara. Bapak ibu saudara. Apakah setelah Yusuf menerima mimpi itu besoknya langsung dia ditinggikan? Tidak. Saudara-saudara sekalian kita lihat yang kedua apa yang dilakukan oleh Yusuf adalah satu proses hidup yang luar biasa. Dia dibuang, dia dijual jadi budak, dipisahkan saudara dari papa yang sangat sayang. Saya pikir Bapak Ibu seandainya Yusuf tetap berada di bawah kasih sayang papanya yang memanjakan pasti rusak. Itu sebabnya Tuhan tahu gak bisa ini, harus keluar. Saya juga bersyukur gak terus menerus ada di kota kelahiran saya. Saya keluar ya, ketika kuliah di Bandung. Disitulah saya belajar benar-benar hidup mandiri. Bapak ibu saudara sekalian, apa yang dialami oleh Yusuf.
Yusuf ganteng, ya, karena dia budak, saudara, dia ambil air, dia harus kerja keras, six pack. Wah, ya, atletis, muda, ganteng, putih. Dan Yusuf punya kelebihan yang lain, ramah, buayanya luar biasa. Tante Potifar, saudara, kesepian. Suaminya sering dapat tugas luar kota, luar negeri, nggak ada terus. Jadi saudara, istri ini kesepian, akhirnya yang dilihat siapa? Yang dilihat Kungren terus. Kok baik, senyum terus sama aku. Wah, bapak-bapak hati-hati. Ini saya cuma cerita analogi aja. Kalau saudara keluar kota terus, keluar negeri terus, istri ditinggal terus. Setiap hari dia diantar supir terus. Supirnya ganteng, gagah, atletis, dipakein baju safari lagi. Nggak pernah keringetan, keluar masuk AC terus. Mobil AC, masuk rumah AC. Ya apa, belanja diantar supir. Shopping supir, jemput anak supir. Keluar kota supir, sosiali supir. Wah, siausin. Loh ini cerita ini loh saudara, Tante Potifar. Kalau nggak takut Tuhan, waduh. Sehingga dia menggoda, dia merayu Yusuf. Saudara sekalian, kalau Yusuf tidak menyimpan janji Tuhan, kalau dia tidak ingat janji Tuhan, waduh, itu mungkin cara jalan pintas untuk dia dapat keinginan daging, keinginan dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup dia dapat. Tapi ini kita belajar hari ini luar biasa. Yusuf mempertahankan hidup suci. Saudara baca itu di Kejadian 38 ayat 10 sampai 12. Saudara Kejadian 39, sorry. Yusuf lari saudara dari istri Potifar. Dia menolak itu. Berapa banyak saudara orang jatuh dalam dosa yang disalahkan godaannya. Habis dia terlalu cantik sih. Dia lu terlalu seksi. Saya lu enggak pernah goda dia. Dia godain terus, godain aku dong, godain aku dong. Terus. Habis aku digoda terus, yang disalahin godaannya. Berapa banyak suami-suami atau istri jatuh dalam perselingkuhan? Yang disalahin siapa? Penggodanya. Yang disalahin siapa? Pasangan hidup. Abis kamu pergi-pergi terus. Abis kamu gak pernah memuji saya. Nah, salahin orang lain. Enak kan? Abis kamu gak bisa cari duit. Abis kamu begini, kamu kasar, jahat. Kalau dia, ini salahkan orang lain. Salahkan keadaan. Abis kamu impoten. Abis kamu kecelakaan, gak bisa memuaskan saya. Wah, banyak. Lihat Yusuf. Dia pertahankan hidup suci. Sudah dia enggak bilang abis saya ganteng. Enggak. Bapak ibu saudara sekalian. Dan yang ketiga kita lihat bagaimana ketika Yusuf masuk ke dalam penjara. Dia menjalankan ketidakadilan tanpa putus asa. Yusuf bisa aja bilang, Tuhan mati saya kali ini. Aku enggak punya koneksi, aku lu orang Yahudi, aku lu budak. Ini masuk penjara, enggak cocok sama sekali janji Tuhan. Mana ini janji Tuhan? One ini, habis sudah ini. Tapi apa yang dilakukan Yusuf luar biasa. Walaupun sepertinya tidak ada jalan keluar. Walaupun sepertinya tidak ada yang bisa menolong, tidak ada harapan. Dia enggak putus asa, dia tetap ramah, tidak kehilangan sifat positifnya. Berapa banyak sudah kehilangan sifat positif ketika sudah menghadapi keadaan yang sulit. Kita berubah, kita jadi pahit, kecewa luar biasa. Saya hari Jumat lalu mendampingi suami melayani retreat youth. Pani bawakan satu sesi dan berdoa, anak-anak didoakan untuk penuh Roh Kudus. Berkali-kali saudara Pak Hani selalu melayani anak-anak youth dalam retreat. Saya selalu mendampingi dan biasanya pasti tidak pernah nginep. Malam pasti pulang. Tetapi beberapa minggu lalu saudara ketua koordinator dari youth terus bilang, ayolah pastor nginep, ini tempatnya bagus, gina. Berhasil. Dari Pak Hani akhirnya mau. Dia bilang saya nginep. Aduh, saya mestinya malas saudara. Ya karena banyak yang mesti dikerjain. Udahlah kita gini-gini udah istri ikut aja. Jadi saudara Jumat sudah melayani, saya juga sambil lensa firman shoot di sana. Hari Sabtu saudara
ada seorang ibu konseling sama saya. 3 jam kali. Ya, 2 jam 2 jam setengah dia ngomong nggak berhenti. Mulai dari dia kawin sampai punya anak sampai gitu. Terus 2 jam. Di Trawas saya nggak bisa pergi mana-mana. Saya nggak bisa bilang, Bu saya repot, nggak bisa. Trawas. Jadi saya dengerin dia. Pahit puluhan tahun pahit. Menolong juga 2 jam setengah keluarin sampah-sampahnya. Saya berkata, Bu, kalau ibu terus begini, umur ibu sudah tidak muda lagi. Saya jamin ibu tidak pernah akan mengecap kebahagiaan selama-lamanya. Dia kaget, saya kalau konseling tuh enggak muter-muter sudah, saya to the point, straight. Jadi saya mesti bagaimana ibu? Ibu harus berubah. Jangan nungguin suami berubah sampai kiamat, Bu. Mungkin dia gak berubah, kaget dia. Loh kalau saya berubah terus dia gak mau berubah gimana? Itu salahnya ibu. Ibu harus punya satu prinsip komitmen. Saya harus berubah. Sekalipun dengan perubahan ini suami saya tidak berubah, itu tidak mengurangi semangat saya untuk berubah. Sebab saya berubah bukan demi dia. Saya berubah demi diri saya sendiri. Supaya saya nggak pahit. Supaya saya bahagia. Supaya saya bisa menjadi berkat. Supaya saya memuliakan Tuhan. Itu Bu. Yang kedua, ibu berubah karena Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata bahwa apa saja yang engkau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kaget dia. Jadi saya ngomong nggak apa-apa, tapi itu membuka saudara cara berpikir. Semoga hari ini Bapak Ibu sudah mindset sudah diubah. Nanti kalau saya berubah, dia tetap nggak berubah, saya rugi Bu. Enggak, saya mau tetap sakit hati keras. Gitu kan banyaknya. Seenaknya diampuni, aku nanti malah tambah diinjek-injek. Berarti perubahanmu banyak syarat, itu yang membuat kamu sampai puluhan tahun saya bilang. Sekalipun ibu diperlakukan tidak adil, ibu tetap harus berubah. Demi dirimu sendiri, demi Tuhan. Saudara hari itu terbuka pandangan. Dia nangis. Dia berkata, aduh kalau saya lakukan ini dari dulu. Saya enggak selama ini simpan kepahitan. Bapak Ibu Saudara doa, saya lihat mukanya langsung berubah. Saudara lihat kembali Yusuf. Dia menjalankan ketidakadilan, gak salah. Dia yang mau diperkosa, dituduh memperkosa. Masuk penjara, dia enggak. Saudara dia gak sakit hati, dia gak putus asa, dia tetap baik. Sampai dia diangkat saudara menjadi orang nomor 2 setelah kepala penjara orang kepercayaan. Lagi sudah kita lihat yang keempat. Yusuf menantikan janji Tuhan tanpa lelah. Saudara karena keramahannya dia dipercaya melayani orang-orang tahanan narapidana. 1 kali saudara dimasukkan ke penjara itu tukang juru minuman raja dan tukang buat roti. 1 kali pagi dia lihat, loh kok mukanya muram semua. Kenapa ini? Ada apa? Yusuf kan ramah. Aduh tadi malam aku bermimpi, mimpiku buat aku gelisah sampai habis mimpi gak bisa tidur. Coba-coba sih kamu cerita. Waktu juru minuman cerita, Yusuf terima hikmat Tuhan. Kamu akan diangkat oleh raja, kamu akan dikeluarkan 3 hari lagi, lalu kamu diangkat. Oh ya tah? Wah, saudara lalu Yusuf berkata apa kepada tukang minuman? Jangan lupa, ingat. Kalau kamu sudah keluar dari penjara ini dan kamu diangkat, ingat kasih tahu sama Raja Firaun di dalam ada orang Yahudi nggak salah nggak apa, ingat ya kasih tahu. Oh ya aku pasti nggak mungkin lupa. Bapak Ibu, tapi setelah juru minuman itu betul-betul 3 hari kemudian keluar diangkat raja, apakah dia ingat? Tidak. Dalam dunia ini banyak orang tidak mau balas budi. Saudara jangan marah. Di sini kalau ada orang tua sudah membesarkan anak jeri lelah, payah luar biasa. Anak gak balas budi, kurang ajar sama saudara, jangan ngamuk. Jangan pahit. Kalau saudara sudah menolong pegawai sampai dia pintar, lalu dia keluar dari kantor saudara, jangan pahit. That is life.
Itulah hidup, saudara. Jangan harapkan balas budi dari siapapun. Apa yang dialami oleh Yusuf, dia belajar tidak sakit hati jika ada orang tidak balas budi. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 41 pasal 40 ayat 23, dikatakan Yusuf dilupakan. Saya tahu ada banyak orang rasa sakit hati ketika dilupakan. Tapi hari ini kalau saudara mau walk in his track, saudara, mari kita belajar menantikan janji Tuhan tanpa lelah. Sehingga pada akhirnya bagian yang terakhir, yang kelima, Yusuf menerima pembelaan Tuhan dengan cara Tuhan. Bukan dengan caranya sendiri, kelihayannya, kepandaiannya, taktiknya begini, tidak. Dan Tuhan punya segala cara yang ajaib. Namanya aja Tuhan, dia spesialisasi yang gak mungkin. Amin, saudara. Setelah Yusuf dilupakan 2 tahun, Tuhan bisa buat Raja Firaun satu kali bermimpi dan mimpi itu buat dia gelisah. Dilihat oleh juru minuman tuanku, kenapa? Aduh, aku mimpi. Ya, disitulah saudara, Raja Firaun baru ingat, aduh, dalam hal ini aku mau minta maaf, rasa salah. Aku 2 tahun lalu barulah cerita. Langsung saudara, Yusuf dikeluarkan. Tahanan ini dikeluarkan. Lalu Firaun cerita mimpinya. Yusuf bisa menafsirkan. Saudara sekalian, apa yang terjadi? Yusuf narapidana, tidak sekolah sosial politik, manajerial lah, dia tidak MBA, tidak apa-apa. Nggak ada sudah gelar-gelar. Tetapi kalau Tuhan mau mengubah situasi dalam sekejap, dia bisa ubah. Hari itu juga saudara, Yusuf dikasih jubah. Gambaran bahwa dia Perdana Menteri, orang nomor 2 setelah Firaun. Cincinnya Firaun dicopot, dia berkata ini pakai, ini cincin meterai. Menggambarkan bahwa di seluruh Mesir tidak ada satu keputusan boleh jalan tanpa engkau sahkan. Loh, siapa ini saudara? Yusuf. Tidak pakai jenjang-jenjang ini. Dipakaikan kalung emas. Dikelilingkan kereta nomor 2 Firaun. Wow. Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat, inilah Tuhan. Inilah cara pembelaan Tuhan. Bagian kita jangan pahit. Jangan kecewa waktu saudara diizinkan Tuhan disingkirkan, dibuang, tidak dipercaya, ditolak. Tidak diingat lagi kebaikannya, enggak apa-apa. Bagian kita, Tuhan, aku mencari Tuhan dengan segenap hati. Aku pegang janji Tuhan, aku enggak lepaskan. Aku mau mempertahankan kelakuan hidup bersih. Enggak, dia curang, aku ikut curang. Sana selingkuh, aku tak balas selingkuh. Sana nipu, aku nipu. Oh, yang enggak selesai. Tapi kalau saudara hari ini ambil satu sikap, walk in his track. Saya percaya, pembelaan Tuhan pasti datang, pasti datang. Ketika firman Tuhan itu tidak hanya masuk kepala kita, tapi itu dihidupi, kita jalankan. Waktu Tuhan pasti tiba. Dia mengangkat kita, dia membela kita. Dia menyatakan keajaibannya dengan cara Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, haleluya.